Hari ini saat memberi sambutan di acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tahu pihak yang suka membiayai aksi demo. Kehadiran pejabat pemerintah di area kampus dalam acara diskusi kembali mendapat penolakan dari mahasiswa. Mahasiswa Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur, mengusir Wakil Menteri HAM Mugianto dari arena kampus. Polisi menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tersangka ditangkap di kawasan Majalaya. Keluarga korban berharap hukum berat untuk pelaku. Halo, selamat petang saudara. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang bersama saya, Magister Tarigan. Dan saya Cynthia Rompas. Inilah Kompas Petang selengkapnya hari ini. Saudara, kecelakaan yang melibatkan mobil dan truk terjadi di ruas Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur Rabu pagi. Truk yang membawa material hebel atau bata ringan terguling dan menimpa mobil. Sebuah mobil minibus tertimpa material hebel atau baja ringan yang dibawa truk di ruas Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur Rabu pagi. Bagian badan truk terguling dan membuat muatan truk tumpah ke jalan. Akibatnya minibus rusak parah pada bagian depan dan kaca. Akibat kejadian ini, kemacetan panjang sempat terjadi di ruas Jalan Raya Bekasi dari arah Bekasi menuju Pulau Gadung. Pengemudi truk mengatakan kecelakaan berawal saat dirinya berusaha menghindari sepeda motor yang menyalip dan banting setir ke sebelah kanan. Truk yang hilang kendali akhirnya menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur berlawanan hingga terguling dan menimpa minibus di depannya. Pengemudi minibus selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ayo, pelan-pelan. Kan di depan banyak motor, ya pelan-pelan. Nah, yang saya nggak sadarnya itu, ya saya ngantuk apa nggak sadar, ban depan kanan naik ke trotoar. Nah, terus saya banting karena posisi jalan oleng kayak gini, terus ban kanan jatuh lagi. Sementara di Jakarta Barat, rangkaian besi seberat 30 ton jatuh dari atas flyover Tomang ke jalan arteri Lejen S. Parman. Rangkaian besi yang tumpah menutup akses flyover Tomang menuju Grogol. Peristiwa terjadi saat truk yang membawa muatan rangkaian besi tiba-tiba terlepas saat melintas di tikungan tajam dari tol Kebun Jeruk menuju Tanjung Priok. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa yang terjadi pada Rabu pagi. Upaya evakuasi material besi dilakukan dengan menggunakan alat berat. Tumpahan muatan atau besi-besi yang dibawa oleh kendaraan yang terlibat laka lantas juga menutupi akses layang Tomang yang mengarah ke Grogol. Muatan besi lembaran-lembaran, menurut info yang kami dapat dari Jasa Marga, muatan kurang lebih 30 ton.
Bergeser ke sorotan berikutnya, saudara, polisi menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Siapa namanya? Taufik Hidayat. Tersangka ditangkap di kawasan Majalaya. Kepada tersangka, polisi sempat menanyakan sejumlah hal terkait penyekapan yang dilakukan terhadap YTR. Tersangka kini berada di Mapolda Jawa Barat untuk pemeriksaan intensif. Ya, siapa namanya? Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap? 1,5 tahun, bukan sekap Pak. 1,5 tahun Pak. 1,5 ya? Oh iya udah. Ngelari kemana aja sini? Berapa hari ini? Ke Cibindi, Cimahi Pak. Ya. Siapa namanya? Polda Jabar menyebut masih terus melakukan pemeriksaan dan sinkronisasi dalam penyidikan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jabar Rabu siang menyebut pihaknya masih perlu melakukan pendalaman dan sinkronisasi dari keterangan tersangka yang disebut-sebut tidak berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan korban. Saat ini, polisi fokus terhadap pemulihan korban. Harus kami dalami. Masih banyak yang harus kami gali, ya, dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan. Yang dikatakan awalnya ada sebagai kecelakaan, dugaan dari dokter menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk luka hasil kekerasan yang dalam waktu yang cukup lama. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tegaskan uang sayembara terkait pengungkapan kasus penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya berasal dari dana pribadinya dan meminta agar penegakan hukum terhadap tersangka dihukum setimpal dengan perbuatannya. Deddy Mulyadi mengapresiasi jajaran Polda Jawa Barat yang berhasil menangkap Taufik Hidayat. Berterima kasih ya bahwa cepat sekali Taufik Hidayat bisa ditangkap. Ini kan diumumkan untuk warga yang menemukan. Sekarang polisi yang menemukan, nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi ya kan takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda. Uangnya dari mana sih Pak? 250 juta itu? Masa gubernur nggak punya uang 250 juta? Adalah saya punya uang. Saya uang pribadi ya? Tiap bulan, punya dana operasional yang cukup. Alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Tim Resmob di Treskrimum Polda Jawa Barat akhirnya berhasil membekuk tersangka Taufik Hidayat alias Opik. Buronan kasus penyekapan sadis selama 3 tahun ini diringkus tanpa perlawanan. Langkah kaki pelaku terhenti setelah polisi berhasil melacak jejak digital pelariannya dari Tangerang hingga kembali ke wilayah Bandung. Sebelum diringkus, pelaku yang panik karena kasusnya viral sempat berulang kali menghubungi mantan rekan kerjanya, Dadang Ahyar Ismail. Pelaku yang ketakutan mencoba mencari perlindungan dan meminta saran untuk meloloskan diri. Bujukan sang senior membuat pelaku melunak dan mendatangi rumah saksi untuk menyerah. Polisi yang sudah mengepung lokasi langsung melakukan penangkapan. Kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Dia mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon, dia rencana mau ke rumah saya. Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan
Dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendy udah ada di sini. Pasca penangkapan bibi korban, YTR mendatangi Mapolda Jawa Barat. Dengan penuh amarah, ia mengaku ingin bertemu secara langsung, bertatap muka dengan pelaku. Dihukum setimpal-timpalnya, seberat-beratnya. Soalnya ini pertama ya, masa depan keponakan saya itu masih panjang, umur 29 tahun. Dia itu masih pengen ngejar karirnya, masih istilahnya dia tuh banyak lah cita-citanya gitu. Ya dibikin hancur kayak gini gimana buat kedepannya. Kakak saya juga kan udah tua, nggak mungkin bisa ngurus dia selama dia sakit kayak gini. Ya harapan itu pengennya sih dihukum seberat-beratnya ya. Penderitaan bertahun-tahun dalam sekapan serta luka berat hingga kesulitan berbicara yang dialami korban kini menuntut keadilan. Seiring berakhirnya pelarian pelaku, penyidik Polda Jawa Barat kini fokus membongkar motif di balik tindakan tidak manusiawi ini guna memastikan pelaku dijerat dengan hukuman yang setimpal di mata hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pelaku Taufik Hidayat sudah ditangkap dan kini polisi fokus untuk mendalami motif pelaku. Update penyidikan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Sunandar dari Polda Jawa Barat. Vida, sudah terungkapkah hasil dari penyidikan polisi soal motif pelaku melakukan penyekapan dan juga penganiayaan? Cynthia, hari ini Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait update penyidikan kasus penyekapan dan juga penganiayaan berat seorang wanita di Kabupaten Bandung Barat oleh tersangka yang kemarin malam, Cynthia, ini sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Tadi tentunya pertanyaan-pertanyaan seputar motif, lalu juga apakah ada korban lain selain korban YTR yang saat ini masih terus dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Ini jugalah yang menjadi pertanyaan kami awak media, Cynthia dan juga saudara. Namun memang dari konferensi pers yang baru saja digelar atau pada sore hari tadi digelar begitu ya oleh Polda Jawa Barat, ini menyebutkan bahwa memang belum ada banyak hal yang bisa dibagikan terkait update penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Dalam hal ini adalah di Reskrimum Polda Jawa Barat. Karena memang Cynthia dan juga saudara, alasan dari kepolisian ini adalah memang tidak adanya sinkronisasi antara keterangan dari tersangka begitu ya dengan keterangan korban yang memang inilah juga yang membuat pihak kepolisian atau pihak penyidik ini masih perlu melakukan penggalian lebih dalam kepada korban. Namun memang yang masih menjadi kendala saat ini, Cynthia dan juga saudara, ini adalah terkait kondisi fisik korban begitu ya, dan juga mental korban yang saat ini belum 100% pulih dan masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Untuk itu jadi dari pihak kepolisian ini menyebut bahwa fokus saat ini adalah untuk pemulihan, baik itu dari sisi fisik dan juga psikis dari korban, agar pihak kepolisian ini bisa secepatnya melakukan penggalian keterangan dari korban. Karena memang Cynthia dan juga saudara, kalau kita melihat dari hasil visum dokter begitu ya, terkait kondisi baik itu fisik maupun mental korban begitu ya, ini ditemukan bahwa korban ini dari luka-luka yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ini korban mengalami dugaan penyiksaan dalam waktu lama, dan ini juga bukan penyiksaan biasa begitu ya Cynthia dan juga saudara, ini adalah dikategorikan sebagai penyiksaan berat. Tentunya ini masih menjadi fokus utama terkait kondisi korban. Informasi yang kami dapatkan ini harus ada sejumlah operasi yang harus dijalani untuk pemulihan fisik korban. Dan selain itu Cynthia dan juga saudara, tadi kalau kita melihat ke belakang di konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat pada sore hari tadi, kami juga melihat ada sejumlah barang bukti. Kalau dari pantauan kami begitu ya Cynthia dan juga saudara, yang terpampang di meja konferensi pers, barang buktinya ini diantaranya kami melihat ada diduga senjata api begitu, dan juga ada senjata tajam, serta ada 2 buah botol infus
ada kasa yang kalau kami melihat begitu ya, ini diduga merupakan kasa yang memang terlihat ada bekas luka dan juga darah di dalamnya, ada 2 helm serta ada beberapa pakaian yang diamankan oleh tim Inafis di TKP pada Selasa siang lalu. Terkait apa sebetulnya barang-barang yang menjadi barang bukti tersebut, untuk apa barang-barang tersebut ini diambil sebagai barang bukti, apa kegunaannya dalam kasus ini begitu ya, itu juga masih belum bisa disampaikan oleh kepolisian dari Polda Jawa Barat. Begitu Cynthia. Baik, Vida, hingga saat ini kondisi korban bagaimana dan terkait dengan sinkronisasi, apakah memang betul ada ketidakcocokan pernyataan atau keterangan dari saksi maupun korban maupun pelaku? Kondisi korban tadi pagi, Cynthia dan juga saudara, keterangan terbaru dari bibi korban begitu ya, yang mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk bertemu dengan pelaku atau tersangka. Ini mengatakan bahwa korban saat ini banyak kerusakan pada organ begitu ya, di organ-organ vital begitu, Cynthia dan juga saudara. Dan terkait kemudian apakah tadi pertanyaannya terkait kemudian tidak ada sinkronisasi, kalau kita melihat video tersangka begitu ya, ini banyak yang tidak sesuai dengan dugaan-dugaan polisi yang sebelumnya ini terjadi begitu. Di antaranya adalah bagaimana tersangka mengaku bahwa penyekapan ini hanya dilakukan selama kurang lebih 1,5 tahun atau 1,5 tahun, sementara dugaan polisi ini 3 tahun. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Vida. Kita ke informasi saudara, saat memberi sambutan di acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tahu pihak yang suka membiayai aksi demo. Informasinya kami hadirkan, usai jeda. Saudara, aksi unjuk rasa mendukung program makan bergizi gratis berlangsung di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Di bawah MBG jutaan orang hidup. Mereka yang berunjuk rasa mayoritas adalah karyawan atau mitra SPPG yang datang dari sejumlah wilayah di Karawang. Masa menuntut agar program makan bergizi gratis tidak ditutup. Jika ada yang kurang, masa meminta pembenahan, bukan penutupan. Dapur yang sudah ada MBG ini tidak ditutup. Karena apa? Kami sudah hidup di sana. Apabila ini ditutup, bagaimana kami? Sementara kan pemerintah belum bisa menyediakan lapangan kerja untuk anak-anak kami, untuk makanan anak-anak kami. Sebetulnya masyarakat itu sangat-sangat menerima, Pak, menerima dengan baik. Adapun masalah itu berita di pemerintahan itu korupsi dan sebagainya, itu kan tugas pemerintah untuk membenahi. Sebelumnya 22 Juni 2026, mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berunjuk rasa di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mahasiswa menyampaikan 5 tuntutan kepada DPRD DIY seperti mengevaluasi program dengan biaya besar dan mendesak reorientasi APBN untuk kepentingan pendidikan dan lapangan kerja serta perlindungan sosial. Aspirasi dari mahasiswa diterima oleh Ketua DPRD DIY Nuryadi untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Mendesak pemerintah melakukan audit dan evaluasi total program MBG dan KDMP. Evaluasi harus dilakukan secara independen, transparan, dan partisipatif atas implementasi program MBG dan KDMP dengan memperhatikan efektivitas program, akuntabilitas anggaran, tepat sasaran, serta dampaknya terhadap ekonomi lokal. Tuntutan kedua, mendesak reorientasi APBN untuk kepentingan pendidikan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Aliansi Mahasiswa PMII kembali menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi demo hari ini bertujuan mengawal tindak lanjut pemerintah atas tuntutan yang sudah disuarakan mahasiswa sebelumnya, yakni tentang perbaikan kondisi ekonomi Indonesia yang dianggap memprihatinkan.
hanya berpihak kepada elit-elit global, hanya menumpuk angka korupsi, hanya menumpuk angka kejahatan. Hari ini saat memberi sambutan di acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto mengatakan mengetahui pihak yang berada di balik sejumlah aksi demonstrasi belakangan ini. Prabowo heran ada pihak yang tidak mendukung pemerintahannya bersaing dengan negara lain. Presiden ingin seluruh rakyat kompak, layaknya tim sepak bola yang sedang menjalani pertandingan. Bapak dan Ibu yang hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus ya, tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Ketua DPP PD Perjuangan Andreas Hugo Pariera menganggap wajar jika Presiden Prabowo Subianto mengetahui pihak pemberi uang demo kepada mahasiswa. Bagi PDIP yang terpenting adalah mahasiswa tidak mudah terpecah belah pasca Ketua BEM UBK mengaku menerima uang dari oknum polisi agar tak demo. Pemberian uang ke mahasiswa sama dengan merusak pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Dengan perangkat yang dimiliki baik intelijen maupun perangkat penegak hukum, seharusnya mudah untuk mengetahui itu. Dan juga kita bisa kira-kira menduga dari mana sumber dana yang diberikan kepada mahasiswa. Kita harap anak-anak muda ini, mahasiswa-mahasiswa ini tidak terpengaruh dan tidak mudah untuk diadu domba, tidak mudah dipecah belah karena ada sebagian kecil bahkan yang menerima dana-dana tersebut. Maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Indikasi penggembosan gerakan mahasiswa terlihat dari pemberian uang puluhan juta kepada sejumlah pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa UBK untuk pengkondisian demonstrasi. Dugaan penyuapan itu muncul saat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, mengaku menerima uang 20 juta rupiah usai demo bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Uang tersebut diduga berkaitan dengan rencana pemindahan titik aksi mahasiswa UBK di Istana Presiden Jakarta Pusat. Uang itu sebenarnya, tahu nggak peruntukannya itu untuk mengalihkan atau untuk yang lain? Untuk mengalihkan titik aksi di Istana. Mereka suruh untuk tidak aksi di Istana dan aksi di DPR. Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda menyebut UBK telah menonaktifkan Abdi Maludin dari jabatannya sebagai Ketua BEM FH UBK. Saat ini UBK masih melakukan investigasi untuk mengetahui semua pihak yang terlibat dan memastikan fakta sebenarnya. Pihak kampus juga akan menentukan sanksi setelah proses pemeriksaan selesai. Dalam proses ini, kami seluruh Kanus sudah membentuk tim investigasi, karena di kami ada komisi etik yang diketuai oleh Mas Eko. Dalam proses ini kami nanti akan menyelidiki, akan bertanya kepada beberapa mahasiswa. Nah, baru itu kita akan menjatuhkan sanksi. Jadi sanksi itu akan dilihat seberapa besar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut, sehingga kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berada di kampus Universitas Bung Karno.
Peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut dalam setiap demonstrasi selalu ada upaya pihak-pihak tertentu untuk mengendalikan unjuk rasa. Menurutnya, upaya ini menjadi ancaman serius untuk membungkam suara mahasiswa dan mengalihkan perhatian publik pada tuntutan yang disampaikan mahasiswa terkait perbaikan kondisi perekonomian. Ya, tidak sekedar membungkam mahasiswa, ini bahkan bisa mengalihkan kepada pokok persoalan sesungguhnya. Sekarang kita mau tidak mau akan teralihkan bicara soal dari mana uangnya, siapa yang punya kepentingan, kenapa gerakan mereka mahasiswa kemudian disusupi dengan gerakan uang seperti ini. Kita melupakan aksi yang dilakukan oleh teman-teman UI, teman-teman Trisakti, apa tuntutan mereka, apa 5 harapan mereka yang harus dijalankan oleh pemerintah. Ini menjauhkan kita kepada pokok persoalan sesungguhnya. Kasus pemberian uang terhadap pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas di UBK mendapat kecaman dari mahasiswa di kampus tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan pihak-pihak yang mendanai demonstrasi karena Prabowo mengaku sudah tahu identitas si penyandang dana. Apakah pernyataan ini ada kaitannya dengan maraknya unjuk rasa yang meminta pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian negara? Kami akan membahasnya dengan analis komunikasi politik Unpad Kunto Adi Wibowo. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang, Mbak Ilona. Ya, kalau kita merujuk, kita dengar barusan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Anda, pihak mana yang coba diperingatkan oleh Presiden Prabowo? Siapa yang dimaksud bayar demonstrasi itu? Ya, menurut saya kan hari ini ada beberapa bentuk demonstrasi ya Mbak ya, terutama demonstrasi mahasiswa yang memang marak. Lalu kemudian kedua ada demonstrasi juga yang mendukung MBG kan, yang pro MBG di berbagai daerah. Nah menariknya kalau kita lihat bagaimana demonstrasi mahasiswa yang kemarin rame, yaitu Ketua BEM Fakultas Hukum UBK ini kan dia bertemu Mas Gibran, Wakil Presiden, dan dari situ kan kemudian ketahuan bahwa dia mengaku dapat 20 juta rupiah dari oknum polisi untuk memindahkan lokasi demonstrasi. Yang kedua juga ada mahasiswa dari Universitas Indonesia, saya lupa namanya, yang diajak Mas Gibran juga mengunjungi Papua kalau nggak salah, yang menggunakan jaket alma mater Universitas Indonesia yang dikritik juga karena dianggap mencederai perjuangan teman-temannya di UI. Tapi kalau kita lihat pengakuan di media massa atau bahkan di media sosial, banyak pengakuan dari pelaku demonstrasi yang pro MBG yang mengaku tertipu karena hanya mendapatkan uang 50-60 ribu, sementara teman-temannya yang lain dapat 100 ribu gitu. Lalu kemudian juga ada demo pro MBG di berbagai daerah yang juga menggunakan atau memobilisasi anak-anak, bahkan anak-anak SD gitu, yang juga sudah direspon oleh KPAI kan, yang akan ditindaklanjuti karena ini bentuk eksploitasi terhadap anak-anak untuk kepentingan politik tertentu gitu. Nah ini kan kalau kita lihat konteks ya, saya nggak tahu apakah Pak Prabowo menunjuk yang Mas Gibran atau menunjuk yang demonstrasi pro MBG gitu. Karena kalau mahasiswa, saya pikir hembusan atau semacam delegitimasi bahwa demonstrasi mahasiswa dibiayai, ada yang menunggangi, ada bohirnya, itu lagu lama Mbak. Bahkan sejak saya demonstrasi tahun 98 itu sudah ada lagu itu kan gitu. Tapi kan itu tidak membuktikan atau bahkan tidak mengecilkan perjuangan mahasiswa kan waktu itu. Dan saya percaya di saat ini pun walaupun pemerintahan Pak Prabowo akan tetap menuding bahwa gerakan mahasiswa ini dibiayai, tapi saya yakin teman-teman mahasiswa juga punya akal budi yang luar biasa sebagai mahasiswa kan, dan dia nggak akan kehilangan akal kritisnya untuk kemudian tetap mengkritik sesuatu yang salah gitu. Oke, jadi kalau itu dari sisi mahasiswanya, tapi saya ingin mempertegas pandangan Anda terkait pernyataan Pak Presiden. Sebenarnya apa maksud Pak Presiden menyampaikan bahwa dia mengetahui siapa pendana demonstrasi? Ya mungkin Pak Presiden merasa bahwa mahasiswa tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan elit politik, Mbak.
sehingga dia perlu menuding elit politik yang dia rasa ada di belakang mahasiswa. Jadi ini elit lawan elit, mahasiswa hanyalah alat, kan gitu Mbak. Jadi ketika Pak Prabowo berbicara seperti itu, maka cara berpikir Pak Prabowo bahwa tidak mungkin ada demonstrasi berskala besar kalau tidak ada elit politik yang di belakangnya atau tidak ada bohir di belakangnya, kan gitu Mbak. Ini juga jadi bermasalah. Yang pertama mengecilkan gerakan mahasiswa sendiri, mengecilkan rakyatnya sendiri. Yang kedua juga tidak bisa melihat masalah secara lebih jernih, dia hanya melihat masalah bahwa ini hanya pertarungan elit, padahal tuntutan mahasiswa bukanlah itu, kan gitu. Tuntutan mahasiswa kan lebih pada fiskal, lalu kemudian perbaiki program-program yang memang sudah kelihatan buruk, kan gitu ya Mbak ya, sebelum semakin memperburuk. Dan menurut saya itu tuntutan yang wajar kok hari ini ada di mahasiswa. Oke, Mas Adi, kalau memang Anda mengatakan ada campur tangan elit antar elit, jadi bagaimana kita menerjemahkan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa belakangan ini? Apakah ini merupakan bentuk pelanggaran etik oleh mahasiswa atau sebenarnya intervensi terhadap kebebasan pergerakan mahasiswa? Kalau yang terjadi seperti Ketua BEM Fakultas Hukum UBK yang dibayar oleh oknum polisi, itu menurut saya ya memang yang kita harus secara kritis kemudian menolaknya, kan gitu. Ini hanya salah satu. Saya nggak akan bilang oknum lah. Ini nanti ikut-ikutan aparat kalau saya bilang oknum. Tapi menurut saya ada otokritik sendiri di dalam gerakan mahasiswa, kan, bahwa gerakan mahasiswa nggak monolitik, Mbak. Dia bukan sesuatu yang satu komando dan segala macam, enggak. Nyatanya UI turun, yang lain nggak turun, gitu kan. BEM yang lain turun, UI nggak turun dan segala macamnya. Jadi menurut saya ada satu gerakan mahasiswa hari ini belum benar-benar terkonsolidasi untuk kemudian dibilang itu sebuah gerakan yang monolitik. Lalu yang kedua bahwa jangan sampai gerakan mahasiswa ini kemudian dikit-dikit didemonisasi gitu. Ada kemudian istilah mahasewa gitu di media sosial untuk mendiskreditkan atau mendelegitimasikan gerakan mahasiswa ini. Dan ini kan salah satu indikasi bahwa ada pihak-pihak yang memang takut terhadap gerakan mahasiswa ini, kan Pak. Tapi kan pernyataan dari Pak Presiden disampaikan setelah adanya pengakuan dari mahasiswa UBK. Jadi menurut Anda sebenarnya menganalisis pernyataan Pak Presiden ini seperti apa? Sudah bijak? Menurut saya tidak hanya Pak Prabowo yang akan berbicara itu mungkin ya dalam kondisi saat ini gitu. Siapapun yang akan jadi presiden juga akan berusaha mengalihkan atau memperingan tekanan politik dari demonstrasi itu. Dan salah satu caranya ya mendelegitimasi aktor-aktor yang melakukan demonstrasi, dalam hal ini mahasiswa gitu. Mumpung ada yang ketahuan dan saya pikir juga ada operasi informasi yang luar biasa karena viralnya itu cepat banget, Mbak. Ketika Ketua BEM Fakultas Hukum UBK itu mengaku mendapat 20 juta itu langsung viral, semua orang tahu gitu. Yang menurut saya satu itu memang memalukan, tapi viralitasnya dalam hal ini tampaknya tidak organik juga gitu. Ini yang menurut saya sebagai pengamat di media sosial juga melihat bahwa ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi gerakan mahasiswa ini. Kalau dari sisi Pak Presidennya, ya wajar lah Mbak gitu. Kalau beliau kemudian menuding ada elit lain yang berusaha untuk menurunkan wibawa pemerintahan dia, mengganggu pemerintahan dia, lalu dia marah, kalau menurut saya wajar. Cuma salah alamat nih kalau ke mahasiswa gitu. Kalau menurut saya Pak Presiden harus lebih bijak untuk melihat mana yang sebenarnya gerakan mahasiswa yang kritiknya memang oke, dan itu bisa dilihat dari call to action-nya kan Mbak. Sampai sekarang tidak ada yang call to action-nya itu menurunkan presiden. Ada kan Mbak gitu. Baik, terima kasih Mas Kunto Adi telah bergabung di Kompas Petang. Sampai jumpa lagi. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya kehadiran pejabat pemerintah di area kampus dalam acara diskusi
kembali mendapat penolakan dari mahasiswa. Mahasiswa Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur menolak kehadiran Wakil Menteri HAM Mugianto. Saudara, kehadiran pejabat pemerintah di arena kampus dalam acara diskusi kembali mendapat penolakan dari mahasiswa. Mahasiswa Universitas Mula Warman menolak Wakil Menteri HAM Mugianto dari arena kampus karena materi kuliah umum yang ia sampaikan dinilai tidak sesuai dengan semangat pengusutan pelanggaran HAM. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur memprotes kehadiran Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto pada Selasa 23 Juni. Saat itu, Wamen HAM Mugianto sedang menghadiri acara dialog soal penguatan HAM kepada mahasiswa. Namun mahasiswa memprotes dan meminta acara diskusi dihentikan. Mahasiswa juga membawa sejumlah poster bergambarkan sejumlah wajah aktivis yang hilang semasa Orde Baru. Mahasiswa menilai kehadiran Mugianto untuk berbicara tentang HAM dinilai tak sesuai. Mahasiswa menuntut kepastian hukum dan penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu. Hari ini yang kemudian menjadi sikap kami ialah terkait dengan Wamen HAM ini kan satu pengkhianat reformasi ya. Foto-foto teman-temannya yang kemudian ditinggalkan hari ini. Lantas kemudian berani mengkuliahi kami terkait dengan hak asasi manusia. Itu satu. Dua, revisi undang-undang HAM, apa yang kemudian menjadi persoalan HAM nasional maupun Kaltim juga tadi sudah dibahas, 44.736 lubang tambang, 53 korban lubang tambang. Hari ini kan persoalan HAM begitu kemudian menjadi persoalan yang krusial, fundamental dan vital. Wamen HAM Mugianto merespons tuntutan mahasiswa. Mugianto mengatakan kasus pelanggaran HAM pada tahun 1998 tengah ditangani dan merupakan perintah Presiden untuk diselesaikan. Mugianto bilang Menteri HAM bukan menteri di belakang meja, melainkan menteri yang harus turun ke lapangan mendengar langsung keluhan masyarakat. Mahasiswa, ada kawan-kawan aktivis yang datang ke ruangan, menyampaikan aspirasinya, yang menyebutkan kasus-kasus korban pertambangan, ya kasus-kasus aktivis tahun 98, itu adalah persoalan-persoalan yang hari ini kami tangani untuk diselesaikan. Yang itu adalah kasus-kasus yang saya perjuangkan sejak 98 dan saya akan dan sedang perjuangkan sampai hari ini. Pastikan saya turun, saya berdialog dan saya tidak pilih-pilih forum. Saya hadapi semua forum. Forum yang keras sekalipun, saya datang ke Merauke, dengan kawan-kawan solidaritas Merauke yang menolak PSN, saya hadapi. Karena saya ingin hadapi dalam artian saya mendengar, saya menyerap, saya membersamai mereka berjuang. Di sini juga seperti itu. Ini bukan kali pertama protes mahasiswa berujung pada pengusiran terhadap menteri dan wakil menteri dalam acara di lingkungan kampus. Sebelumnya, acara diskusi yang dihadiri Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dan Wamentan Sudaryono di Universitas Gadjah Mada pada 15 Juni 2026 di UGM sempat digeruduk mahasiswa dan berujung pada pengusiran. Budiman Sujatmiko langsung dievakuasi oleh petugas keamanan kampus, sementara Nusron dan Sudaryono sempat mencoba berdialog dengan mahasiswa, namun situasi tak kondusif. Mahasiswa menilai kehadiran 3 pejabat pemerintah yang membicarakan soal Pancasila tidak tepat. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah gelombang aksi unjuk rasa, mahasiswa menolak sejumlah kebijakan pemerintah di sejumlah daerah. Kehadiran pejabat pemerintah dalam acara-acara diskusi di dalam kampus juga mendapat protes dan penolakan. Mahasiswa menyebut alasan penolakan untuk berdiskusi dengan pemerintah karena kebijakan yang dianggap tak berpihak kepada rakyat. Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid dan pegiat media sosial Ade Armando. Selamat petang Bang Hamid, selamat petang Bang Ade.
Selamat petang. Selamat petang, Ilona. Ya, coba saya ke Bang Usman dulu. Bang Usman, kita lihat selama 2 pekan ini, dalam waktu dekat ini, sudah ada 2 peristiwa penolakan mahasiswa terhadap kehadiran pejabat pemerintah di area kampus. Pertama di UGM dan kemarin terjadi di Universitas Mula Warman. Bagaimana kita membaca ini? Apa yang jadi faktor penyebab mahasiswa menolak kehadiran pejabat pemerintah di kampus? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat pemberitaan media di mana sejumlah mahasiswa menjelaskan mengapa mereka menolak, salah satu alasannya adalah karena mereka tidak lagi percaya kepada pemerintah. Dan secara khusus mereka meragukan integritas para pejabat pemerintah yang datang ke lokasi acara, baik itu di Universitas Gadjah Mada maupun juga di Universitas Mula Warman. Bahkan dalam kasus UGM mereka secara eksplisit menyatakan memiliki rasa muak dan ketidakpercayaan yang tinggi terhadap pemerintah gitu. Jadi saya kira itu adalah ungkapan-ungkapan ketidakpuasan yang tentu saja sepanjang tidak dilakukan secara kekerasan misalnya, haruslah dihormati dan haruslah didengarkan oleh pemerintah dengan cara mengubah kebijakan pemerintah menjadi lebih baik, misalnya menyelesaikan pelanggaran HAM berat, misalnya dalam kasus Universitas Mula Warman, atau dalam kasus UGM, saya kira memperbaiki berbagai kebijakan yang disoroti oleh pemerintah, misalnya perluasan militer di ruang sipil, atau misalnya masalah ekonomi, termasuk juga koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih yang baru-baru ini justru mengorbankan 2 orang warga masyarakat karena meninggal dunia di dalam program latihan dasar kemiliteran. Jadi saya kira kita membutuhkan pemerintah yang mendengar dan mengubah kebijakannya kalau memang itu dipandang bermasalah dan telah nyata-nyata menimbulkan masalah jatuhnya korban atau korupsi seperti dalam kasus makan bergizi gratis atau sengketa-sengketa lahan dalam kasus pengadaan koperasi-koperasi desa atau pembentukan nelayan-nelayan kampung dan lain-lainnya. Saya kira itu seluruhnya ada di dalam tuntutan-tuntutan para mahasiswa yang memang belakangan ini seperti meningkatkan intensitas dan frekuensinya di dalam memprotes kebijakan pemerintah. Oke, jadi gambaran 2 pengusiran pejabat pemerintah ke kampus ini bukan soal kepribadinya, tetapi gambaran penolakan kebijakan pemerintahan secara keseluruhan kalau kita ringkas ya, Bang Usman ya? Ya, tentu saja itu termasuk integritas dari menteri-menterinya seperti yang mereka sampaikan di dalam protes-protes mereka gitu. Oke, Bang Ade, aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa, penolakan terhadap pejabat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka itu karena gambaran ketidakpuasan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Anda melihat itu? Iya, itu jelas. Tapi buat saya ini mengecewakan ya. Ini mengecewakan, kenapa? Ya membuat banyak pihak barangkali jadinya melihat bahwa mahasiswa ini cuma mau menang sendiri ya. Jadi gini, ini kan apa yang kita kenal sebagai cancel culture ya. Jadi kebudayaan untuk meng-cancel orang-orang untuk bicara. Pertanyaannya adalah apakah pantas gitu ya para pejabat ini yang datang ke sana dan kemudian belum apa-apa sudah langsung diteriaki, ditolak, tidak disediakan waktu untuk berbicara. Yang memang yang kondisi UGM itu menurut saya lebih parah lah ya. Tapi biar bagaimanapun sebetulnya ini kan bicara menjadi penting bagi kita dalam era sekarang ini adanya upaya untuk melakukan komunikasi antar pihak-pihak yang barangkali berbeda pendapat ya. Kita barangkali di era yang disebut sebagai era media sosial yang penuh kemarahan ini, seringkali orang tidak berbicara secara rasional. Orang tuh berbicara secara emosional. Jadi yang dinomorsatukan adalah emosi, bukannya rasionya. Jadi gerakan mahasiswa kemarin nggak rasional ya, Bang? Saya nggak bisa katakan bahwa seluruhnya tidak rasional, tapi jalan yang mereka pilih itu menurut saya salah. Ya, harusnya gini, komunikasi itu 2 arah harusnya. Ya, istilah baratnya itu it takes two to tango. Jadi kalau mau komunikasi jangan cuma satu orang yang bicara yang lain mendengar, harus kedua pihak sama-sama punya kesempatan untuk bicara. Nah,
apa yang terjadi di UGM dan di mana nih, Kalimantan ya? Kalimantan ya. Itu menurut saya mencerminkan ketidaksediaan untuk mendengar orang lain. Ya, saya mengerti kritik-kritik tersebut adalah kritik-kritik yang valid, yang sah ya. Oke. Walaupun barangkali saya harus pertanyakan apakah lebih penting bicara tentang apa yang terjadi pada tahun 98 atau yang terjadi saat ini. Menurut saya kalau mahasiswa mau minta agar wakil menteri itu mendengar apa yang mereka katakan tentang korban-korban dari penambangan-penambangan yang ada, ya sudah konsentrasi di situ dan ajak bicara secara terhormat ya, duduk sama-sama, di mana kedua belah pihak bisa mengutarakan pandangan-pandangannya secara terbuka. Oke. Ya. Tapi kalau belum apa-apa udah langsung ditolak, diusir, menurut saya nggak pantas gitu ya. Oke. Menurut Bang Ade nggak pantas, Bang Usman, mengecewakan apa yang dilakukan oleh mahasiswa mengusir pejabat dari luar kampus. Ya, lebih tidak pantas mana aksi mahasiswa seperti itu dengan penangkapan ribuan peserta demonstrasi dalam unjuk rasa Agustus tahun lalu. Lebih pantas mana protes mahasiswa yang sebenarnya lebih merupakan simbolik. Suara Bang Usman keputus? Masih dengar suara saya, Bang? Ya, hingga hari ini. Okay. Lebih banyak, katakanlah, tidak pantas mana dengan pengambilan lahan-lahan masyarakat adat atau sengketa-sengketa lahan yang dipaksa diambil untuk kepentingan koperasi desa atau makan bergizi gratis atau kebijakan pemerintah. Jadi saya kira kalau kita bukan bagian dari pemerintah, sebaiknya energi kita diarahkan untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah supaya dia bisa mengarah pada kepentingan umum. Nah, yang kedua saya mau katakan ini beda dengan cancel culture. Cancel culture itu dia menolak atau memboikot seorang figur di publik untuk figur itu bertanggung jawab atas persoalan etikanya. Tetapi dalam kasus ini, ia dituntut untuk misalnya menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Dalam kasus Mugianto, saya kira sebagai Wamenham, ia digugat tanggung jawabnya baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat pemerintah. Gitu. Jadi saya kira pemerintah dalam hal ini adalah entitas yang abstrak sebagai institusi yang seharusnya menjalankan kewajiban untuk misalnya mencari orang-orang yang masih hilang. Hari ini kita di media sosial dihebohkan oleh keterangan dari seorang jurnalis ya namanya Farida. Dia menceritakan dalam ungkapan dia yang meminta maaf kepada orang tuanya Bimo Petrus Anugrah. Bimo adalah mahasiswa Universitas Airlangga dan Sekolah Tinggi Filsafat Riyakara yang diculik 98 beberapa bulan atau 1-2 bulan setelah ia menulis di harian Kompas. Dan ia menurut Farida, ia setelah dinyatakan meninggal dunia karena dieksekusi, dibawa ke sebuah pulau di perairan, kakinya diikat dengan rantai dan rantainya diikatkan pada bola atau pada coran semen dan kemudian meninggal dunia. Jadi saya kira wajar kalau ada semacam urgensi dari para mahasiswa ini, apalagi mereka memperlihatkan poster-poster dari para aktivis yang hilang. Misalnya Biji Tukul atau Bimo Anugrah dan lain sebagainya. Jadi saya kira lebih menggugat tanggung jawab negara dan tanggung jawab pemerintah. Gitu. Ya, ada sisi urgensinya katanya Bang Ade. Apakah Anda juga tidak melihat bahwa aksi penolakan dibanding dialog merupakan menandakan krisis kepercayaan yang tidak selesai seperti disampaikan tadi Bang Usman? Ada sejumlah tuntutan tapi tidak diselesaikan, termasuk soal HAM. Ya, saya setuju bahwa isu-isu yang tadi diangkat oleh Bung Usman itu penting dan harus disampaikan. Ya, soal hilangnya orang-orang karena aksi demokrasi dia, pro demokrasi dia, ya penting dibicarakan lah. Yang saya ingin katakan adalah ya bicara, memang harus berbicara. Makanya saya katakan tadi dalam komunikasi it takes two to tango ya. Cancel culture tuh bahayanya adalah kita tidak memberi tempat bagi orang untuk bicara. Tapi disampaikan Bang Usman tadi ini bukan cancel culture, Bang. Enggak, ini mungkin pemahaman Bung Usman beda aja tentang apa itu cancel culture. Cancel culture tuh di mana orang tidak diberi kesempatan karena dia punya kesalahan, maka dia kemudian kita katakan Anda nggak pantas ngomong di hadapan saya. Nah ini di Barat pun jadi masalah ya, karena gini, kayak kasus si Wamen Kumham ini ya, dia datang, dia belum ngomong apa-apa, udah langsung ditolak. Jadi
kan Anda katakan bahwa tadi dia seharusnya sadar bahwa ada persoalan-persoalan serius nih dengan penambangan-penambangan di Indonesia atau dengan perlakuan-perlakuan terhadap para aktivis, para mahasiswa yang bergerak untuk memperjuangkan demokrasi. Ya penting, itu harus disampaikan. Tapi kan cara menyampaikannya adalah tidak dengan mengusir. Lebih baik dicari cara untuk si wakil menteri ini bisa mendengar apa yang dikatakan, publik bisa mendengar apa yang ingin dikatakan, bahwa memang ada seorang aktivis yang tewas begitu saja, hilang begitu saja karena tulisannya di sebuah harian. Ini kan tidak sama sekali dibicarakan. Yang bicara itu sekarang Bung Usman Hamid, dan itu bagus. Tapi harusnya itu disampaikan oleh mahasiswa, tidak dengan cara seperti orang-orang yang tidak memberi kesempatan buat orang lain untuk bicara, tapi justru kita tunggu nanti bagaimana. Baik, terima kasih Bang Ade, saya sudah tangkap poinnya, saya juga sudah tangkap poin dari Bang Usman. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang, abang-abang. Terima kasih, Dona. Saudara sorotan lain di Kompas Petang, kuasa hukum Roy Suryo membantah tudingan relawan Jokowi ada orang kuat di balik ditangguhkannya penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, kuasa hukum Roy Suryo membantah tudingan relawan Jokowi ada orang kuat di balik ditangguhkannya penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menurutnya tuduhan itu hanyalah repetisi. Menurut kuasa hukum Roy, Ahmad Kozinudin, tudingan orang kuat di balik perjuangan Roy Tifa dalam mengungkap ijazah Jokowi bukan baru kali ini. Sebelumnya kubu Jokowi pernah menyebut Partai Biru, hingga yang terakhir menyeret nama mantan Wapres Yusuf Kala yang dituding terlibat mendanai Roy CS di kasus ijazah. Meski membantah, kubu Roy mempersilahkan relawan Jokowi membuktikan tudingan orang kuat versi mereka. Itu adalah tudingan yang sebenarnya direpetisi ya. Dulu sampai Pak SBY melalui Partai Demokrat membuat laporan polisi dan akhirnya juga tidak bisa dibuktikan siapa orang besar tersebut. Kemudian juga Pak JK sampai membuat laporan polisi karena dituding sebagai bagian dari orang besar dan bahkan mendanai perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan ini juga tidak terbukti begitu. Saya pikir ini adalah dalih yang berulang kali diulangi dalam rangka untuk mendelegitimasi wewenang dari Kejaksaan Negeri yang memang dalam hukum jaksa itu punya wewenang untuk menahan sekaligus punya wewenang untuk memberikan penangguhan. Dan kita tahu kemarin penangguhan itu diberikan karena ada permohonan, ada jaminan dari lawyer juga keluarga. Dan bahwa kalau ada kemudian tuduhan ada orang besar sebenarnya sederhana saja, dibuktikan saja. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto karena beliau sangat andil. Mbak Tifa sendiri terima kasih kepada tokoh-tokoh ini, kan disebut berarti ada intervensi politik di sini. Penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa menuai protes keras dari kubu mantan Presiden Joko Widodo. Mereka menduga kuat ada campur tangan pihak berkuasa hingga memengaruhi kebijakan Korps Adiaksa dalam perkara fitnah ijazah Jokowi. Selain itu, kubu Jokowi juga menilai janggal karena nama Presiden Prabowo ikut dibawa-bawa sebagai pihak termohon dalam gugatan pra-peradilan atas penahanan Roy Tifa. Yang menjadi aneh Mbak Cindy, ketika ada seseorang telah ditangguhkan penahanannya, ya, kemudian setelah ditangguhkan dia melakukan prapit kepada kepolisian dan kepada kejaksaan. Yang tambah aneh lagi, Mbak Cindy, Presiden Republik Indonesia juga sebagai termohon. Politik praktis ini bermain di sini. Dan Mbak Tifa sendiri terima kasih kepada tokoh-tokoh ini, kan disebut bantuannya. Berarti ada intervensi politik di sini. Tudingan berpolitik di balik penangguhan penahanan Roy Tifa dibantah simpatisannya. Menurutnya, dukungan sejumlah tokoh dan warga dilatar belakangi rasa kemanusiaan atas cara penangkapan Roy Tifa yang dinilai melanggar prosedur. Kalau soal politik tadi itu juga kemanusiaan, Bang.
Itu juga kawan-kawan yang mendengar cara-cara polisi menahan Pak Roy dan Ibu Tifa, mendengar cara-cara bahwa tengah malam akan dibawa, itu kan kemanusiaannya tergerak dan membuat sebuah surat ataupun dukungan ataupun penjaminan penahanan seperti itu kan, itu bukan 1-2 orang tokoh politik, tapi rakyat juga banyak yang membuat. Sebelumnya, Dr. Tifa yang terharu dengan dikabulkannya penangguhan penahanannya oleh Kejari Jakarta Selatan meyakini ada andil Presiden Prabowo dalam perjuangannya bersama Roy Suryo. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto karena beliau sangat andil. Saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat luar biasa, kami diperlakukan dengan sangat baik. Jangan dilupakan, kita masih harus tetap membela Kurnia. Bukan baru kali ini kasus ijazah Jokowi dikaitkan dengan kekuatan politik. Jauh sebelumnya, Jokowi pernah menyebut ada tokoh besar yang sengaja memainkan kasus ijazah untuk menurunkan popularitasnya sebagai seorang mantan presiden. Tim Liputan Kompas TV. Ucapan terima kasih Dr. Tifa kepada Presiden Prabowo dan beberapa pihak saat penangguhan penahanannya dikabulkan dinilai relawan Jokowi memiliki muatan politik. Namun kubu Roy membantah bahwa dukungan para tokoh adalah dukungan atas dasar kemanusiaan. Lalu seberapa valid tudingan ada orang kuat di balik tak jadi ditahannya Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh Kejari Jakarta Selatan? Kita bahas bersama aktivis yang juga tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Rustam Effendi, yang sudah ada di studio, dan melalui Zoom ada Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Aswan. Selamat petang Bang Andi, selamat petang Bang Rustam, terima kasih ya sudah bergabung di studio. Bang Andi, terima kasih. Bang Andi, saya langsung nih ya, kalau Dr. Tifa mengucapkan secara jelas terima kasih kepada Presiden Prabowo dan juga Kejaksaan Agung dan Kejari Jaksel, kenapa kubu Anda menilai ini syarat dengan muatan politis? Ya, terima kasih Cynthia. Kenapa kita katakan muatan politis ya? Seperti kita ketahui ya, antara P21 itu kan dibuat oleh Kejaksaan Agung, Kejati DKI ya. Kemudian pasti ada koordinasi antara Kejati DKI dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk menuntaskan perkara ini masuk ke Kejaksaan tahap 2 ya. Dan ini dilakukan dengan melalui penangkapan itu. Pasti ada koordinasi antara Kejati dan Polda Metro Jaya. Yang nanti pun ya itu diserahkan pada tahap 2 itu dalam status tahanan, dan di sana juga dalam status tahanan gitu. Tapi yang agak anomali buat saya selama ini kan selalu begitu. Ya, status tahanan di Polda, kemudian dikirim ke kejaksaan, itu juga dalam status tahanan diteruskan penahanan itu sampai ke tahap penyidangan. Tapi ini anomali sekali, ternyata ini dibebaskan ya dengan jaminan dari keluarga dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat apakah ini ada intervensi, jelas sekali kalau kita mengatakan intervensi ini ada, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Dengan statement dari tersangka yang ditangguhkan penahanannya ini, yaitu Dr. Tifa, bahwasannya ada andil dari Presiden Indonesia. Dan ini saya melihatnya, kalau diri dari pribadi saya, bahwasannya ini ingin geret, ya, menggeret Presiden Republik Indonesia ini yang bersahabat baik dengan Pak Jokowi ini untuk dipisahkan secara politik. Ini yang saya lihat dari situ, Mbak. Begitu, gimana Bang Rustam melihat ada andil yang bisa dibilang sangat besar. Ini yang disebutkan Dr. Tifa, tapi dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Bang Rustam, mungkin saya akan mengutip ucapan Dr. Tifa yang
ia sampaikan saat penangguhan berhasil dilakukan atau dikabulkan. Ini ya kutipan dari Dr. Tifa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena beliau sangat andil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Ini andil maksudnya bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, pernyataan Dr. Tifa itu saking dia bersyukurnya. Dia berterima kasih kepada Pak Prabowo. Artinya secara spontanitas gitu loh. Jadi ketika Andi Aswan atau termul-termul itu mengarahkan kepada ini ada orang besar. Ini kan mereka selalu berbicara seperti itu. Terima kasihnya dalam hal apa nih? Artinya nggak ditahan lah. Tahan ini kan kasusnya hukum ya, artinya ada spesifik dari apa namanya dari lembaga hukum yang harusnya mungkin beliau kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi gitu. Jadi gini menurut saya, sepertinya hari ini kejaksaan lebih cerdas ketimbang polisi gitu loh. Jadi dia. Tapi kenapa mengucapkan terima kasihnya kepada Itu wajar-wajar saja. Dia bicara terima kasih Pak Prabowo karena kan hari ini Presiden Prabowo. Masa dia harus bilang terima kasih Pak Jokowi, kan tidak mungkin. Oke, tapi ditahan dulu. Ada yang juga disebutkan Dr. Tifa adalah andil di situ dalam perjuangan ini. Ya kalau menurut saya gini, saya kan ada di dalam perjuangan itu. Artinya saya pribadi tidak mengetahui bahwasanya Pak Prabowo terlibat ikut andil dalam ini. Artinya memang itu spontanitas yang diutarakan Dr. Tifa atas kelegaan dia tidak ditahan. Spontanitas menurut saya. Jadi isu-isu tentang orang besar itu, ini saya merasa ini memang justru relawan Jokowi inilah yang membuat gaduh masalah ini. Tidak ada orang besar, dari dulu juga tidak ada orang besar. Meskipun sebenarnya kata andil itu banyak dimaknai, sejumlah pihak, sejumlah orang memiliki peran khusus. Karena bukan sekedar ucapan terima kasih, tapi ada peran andil ini. Oh itu sah-sah saja menurut pandangan orang lain gitu kan. Tapi saya yang ada di dalam menyatakan, Prabowo ini saya rasa dia lebih bijaksana lah. Artinya dia tidak memihak kepada kami dan juga dia tidak juga memihak kepada Jokowi. Kalau dia memihak kepada kami, yang tadi Mbak bilang andil itu ya jelas saya rasa Jokowi udah ditangkap dari dulu gitu loh. Karena apa? Karena saya yakin Pak Prabowo juga punya intelijen yang tahu soal ini dan Kenapa harus ditangkap? Ya karena memang ijazah saya palsu. Kan gitu. Jadi kawan-kawan di kalangan aktivis ini Mbak, ini udah tahu siapa pembuatnya. Saya kan selalu bilang pembuat ijazah ini Eko Sulistyo, aktivis juga. Jadi kita nih tahu. Jadi kalau kasus ini bergulir kita ketawa aja anak aktivis nih. Bang itu Andi, kerjanya si Eko itu. Bang Andi, buktinya apa sih bahwa ada orang kuat di balik kasus ijazah Jokowi ini? Ya jelas itu apa yang dikatakan Pak Jokowi itu memang benar adanya kalau dikatakan ada orang besar di belakang itu. Buktinya? Karena semakin kemari itu kan semakin terkuak ya. Dikatakan orang besar itu kan bukan hanya seorang badan besar, tidak. Tapi mempunyai pengaruh jelas, ada pengaruh. Baik pengaruh apa ya? Mungkin pengaruh secara politik, pengaruh secara ekonomi, dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan dari Dr. Tifa itu keluar dari hati yang dalam. Berarti dia menghadapi suatu proses yang mungkin berinteraksi dalam hal itu. Ya. Tapi secara pribadi saya, ini tidak mungkin seorang presiden ya akan mencapai urusan ini, jelas untuk itu. Tapi kelihatannya seperti ada suatu skenario untuk menarik ya permasalahan ini untuk mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Presiden yang jelas. Tapi kekhawatiran Anda tuh di mana dengan ucapan dari Dr. Tifa, termasuk ada klausul kata sangat andil ini? Kekhawatirannya di mana? Ya, karena begini ya, waktu tanggal 18 aja Mas Didit ya, putra beliau bertemu dengan Pak Jokowi, nggak ada masalah, nggak ada apa, tertawa dan senang kok gitu. Kalau dikatakan sekarang ada andil dari Pak Prabowo sebagai presiden dalam kasus ini, mungkin ditangguhkan penahanannya. Kalau buat saya tidak percaya perkataan itu, ya. Tapi yang saya lihat seperti ada suatu skenario, ya, kata andil ini artinya ingin membuat suatu cerita, ya, bahwasannya ini cerita yang saya katakan cerita omong kosong untuk membuat suatu drama yang dikatakan bahwa saya Pak Prabowo di sini terlibat untuk dihadapkan dengan Pak Jokowi. Ya. Ini kalau saya lihat seperti itu. Dan apalagi tadi dikatakan, ya Saudara Rustami tahu betul siapa pembuat ijazah Pak Jokowi. Ingat, ijazah Pak Jokowi belum ada keputusan secara hukum. Tidak boleh dikatakan palsu.
itu tidak boleh karena tidak ada keputusan hukum. Nah, yang silakan nanti saja. Itu yang seperti disebutkan Bang Rustam gimana tuh? Eko kemana Eko? Itu kalau menurut saya dia Eko Sulistyo itu ketua KPUD Solo. Pemikiran jalanan. Cari Eko, panggil suruh ketemu dengan saya. Kita punya orang yang ikut dengan Eko kok. Kenapa? Tidak mempunyai bukti yang jelas, tidak mempunyai saksi mengenai yang dikatakan diasumsikan oleh dia. Bukan asumsi. Orang itu mengakui. Oleh karena itu cerita yang selalu dibuat oleh saudara Rustam ini. Nanti kita buktikan orang-orang itu ada kok. Dia ini ada seseorang yang selalu membuat provokasi. Mana orang buktinya mana? Ada orang besar itu mana? Selalu dibicarakan orang besar terus. Tapi nggak ada bukti. Ketika JK tampil, Pak SBY tampil, langsung ciut nyalinya orang-orang ini. Orang besar itu Jokowi. Saya melaporkan di Bareskrim dengan cepat, dinyatakan asli. Lalu laporan Jokowi dengan cepat. Oke, Bang Rustam gini, bahwa tadi Bang Andi menyampaikan bahwa ini membuat cerita. Sengaja dibuat cerita untuk membenturkan kedua tokoh yang bersahabat, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bagaimana Anda menyebut ini? Oh itu kan Andi aja itu berasumsi seperti itu. Padahal kami terus terang aja kan sudah saya bilang, ini tidak ada peran yang katanya membenturkan, nggak ada. Ini secara spontanitas aja gitu. Artinya Pak Prabowo nggak mungkin lah ikut campur masalah ini. Saya bilang kalau Pak Prabowo ikut campur, itu Jokowi sudah ditangkap dari kemarin. Karena jaringan kita nih aktivis Pak Prabowo juga tahu itu siapa yang buat gitu loh. Gimana? Bagaimana Anda menjawab kalau memang Pak Prabowo andil, Pak Jokowi sudah ditangkap? Bagaimana Anda merespon ini, Bang Andi? Kan saya sudah katakan, ini kan adalah skenario yang dibuat dia yang tidak mungkin Pak Prabowo akan terlibat dalam hal ini. Dibuat siapa? Tapi seolah-olah. Skenarionya siapa yang buat? Ini kan dugaan saya untuk skenario itu. Tidak mungkin seorang presiden ikut campur dalam hal ini yang dikatakan terima kasih Pak Presiden atas andil Anda. Itu adalah suatu cerita yang dibuat ingin membenturkan dengan Pak Jokowi sebagai sahabat beliau juga. Oh tidak. Ya. Artinya menurut Anda ini kan Bang Andi ini kan kalau ngomong suka begitu. Dan bagaimana dramatisir itu berjalan seperti kita lihat. Ya, dari penahanan terus sampai ini orang ini kan kalau ngomong asal ngomong aja. Kemarin orang besar Pak JK dibilang terus lagi SBY. Bang Andi, kalau tadi Anda bilang bahwa ini ada skenario, jadi menurut Anda Dr. Tifa sengaja mengucapkan hal tersebut berdasarkan in purpose gitu, dengan sengaja menyebutkan nama Pak Prabowo saat dibebaskan? In purpose iya. Dugaan saya in purpose ya. Ya enggak? Karena Bang Rustam, itu tidak dengan tujuan tidak menyebutkan nama Pak Jokowi saat di penangguhannya dikabulkan. Dr. Tifa ini. Saya rasa menurut saya tidak ada niat untuk membenturkan. Ini hanya spontanitas. Karena saya ada di situ, saya tahu peristiwa itu. Kalau misalkan dia bilang ini akan membenturkan, ini kan karangannya si Andi Aswan aja nih. Memang kalau ngomong suka begitu gitu loh. Jadi artinya kalau orang ini ngomong jangan didengerin, salah terus. Orang besar kemarin SBY. Kemarin lagi JK yang dibilang Charlie Chaplin segala macam. Tapi kira orang itu tampil kabur semua nih orang ini nih. Jadi lagu-lagu aja nih. Asal-asal dia, justru dia nih yang bikin kacau negara ini nih. Mengadu-ngadu Pak Prabowo dengan Jokowi. Asumsi dia sendiri nih. Bukan kami, saya ada di dalamnya. Dan ini juga kan siapa ini kan nggak ada legalitasnya ini. Oke, saya coba minta konfirmasi ya Bang Rustam ya. Ini kan terbaru, kubu Anda mengajukan gugatan pra-peradilan atas penangkapan dan penahanan Roy Tifa. Saya mau konfirmasi nih, benar tidak nama Presiden Prabowo ini dijadikan atau masuk dalam pihak termohon dalam hal tersebut? Jadi gini, ada juga di grup itu soal pra-peradilan itu, tapi itu kan diajukan oleh Bang Al-Katiri. Itu asumsinya dipikir akan ditahan. Tapi kalau menurut saya itu akan dicabut nantinya. Oke, artinya saat ini untuk sementara waktu tidak akan dianggap ya istilahnya tidak jadi dilakukan ya? Iya, seperti itu. Oke. Ini salah, berarti komunikasinya Rustam ya. Aduh, udah nggak usah ngajarin saya lah. Kamu tuh siapa? Saya baru gitu aja. Andi Aswan jangan didengerin kalau ngomongnya ngaco. Tahan dulu Bang Rustam. Satu itu mengatakan sudah masuk itu hari Senin itu pra-peradilan itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, apalagi kalau Rustam itu bicarakan cuma bacotnya aja, itu tidak ada. Saya langsung tadi berdua itu ya di salah satu stasiun TV swasta yang lain, ya itu dijelaskan bahwa itu pra-peradilan, mereka sudah melakukan pra-peradilan dan memang sudah diskedulkan kalau nggak salah itu tanggal 1 ya. Baik. Begitu.
Baik, kalau gitu kita tunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Bang Andi Aswan, terima kasih Bang Rustam. Andi Aswan dapat salam dari Anton. Oke, baik, siap. Terima kasih Bang Rustam, Bang Andi, terima kasih sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Assalamualaikum. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan barang rampasan negara dari kasus korupsi PT Taspen dan kasus pemerasan sertifikasi K3 Kementerian Ketenagakerjaan. Hasil rampasan tersebut diperoleh dari terdakwa mantan Dirut PT Taspen Antonius Kosasi dan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang sudah inkrah di Pengadilan Tipikor. Terdapat kendaraan roda 2 dan roda 4, logam mulia, perhiasan, dan mata uang asing. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya Mahasiswa Tarigan. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.